Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas soal pernyataan Jenderal Amerika Serikat Christopher Donahue soal kesiapan NATO merebut Kaliningrad, memicu ketegangan baru dengan Rusia yang menyebutnya sebagai ancaman langsung. Moskow menegaskan serangan ke Kaliningrad akan dianggap sebagai serangan ke Rusia dengan kemungkinan respons nuklir. Informasi lainnya, Rusia mengingatkan Ukraina agar tidak memakai rudal Taurus buatan Jerman dalam konflik yang berkelanjutan dengan Kremlin. Peringatan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Kamis 17 Juli 2025. Нет никаких сомнений в том, что дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов Rusia стран-производителей mengingatkan Ukraina agar tidak memakai rudal Taurus buatan Jerman dalam konflik yang berkelanjutan dengan Kremlin. Peringatan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Kamis 17 Juli 2025. Zakharova mengatakan, jika ada penggunaan rudal Taurus, maka hal ini akan menjadi masalah. Ia juga mengatakan bahwa Rusia secara sah untuk menyerang negara-negara yang memasok senjata untuk Ukraina. Oleh karena itu, pihaknya melarang Ukraina untuk menggunakan rudal Taurus buatan Jerman. Karena jika rudal tersebut digunakan, sama dengan Jerman yang mendukung langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer terhadap Rusia. Zakharova menunjuk pada pernyataan Presiden Vladimir Putin dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut memperjelas bahwa Rusia memiliki hak untuk menggunakan senjatanya terhadap fasilitas militer negara-negara yang mengizinkan penggunaan senjata mereka terhadap Rusia. Zakharova juga memperingatkan Sekutu Barat Ukraina bahwa jika mereka mengirim pasukan ke Ukraina, Moskow akan menganggap mereka sebagai target yang sah. Rusia pada Jumat 18 Juli mengklaim telah melancarkan serangan ke sejumlah situs militer Ukraina dan menguasai lebih banyak wilayah. Sementara Ukraina berjanji akan menggagalkan setiap upaya terobosan Rusia dari berbagai arah. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa dalam sepekan terakhir, pasukannya telah menggunakan senjata presisi tinggi berbasis udara dan drone serang untuk melancarkan 5 serangan klaster ke sasaran-sasaran militer Ukraina. Target tersebut meliputi industri militer, bandara militer, lokasi perakitan dan penyimpanan drone serta kapal tabrawak, serta depot bahan bakar dan peralatan. Rusia juga mengklaim telah menguasai 10 pemukiman baru di wilayah Kharkiv, Donetsk, dan Zaporizhia. Selain itu, pasukan pertahanan udaranya disebut berhasil menembakkan jatuh 1.387 drone Ukraina menurut pernyataan kementerian tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa garis depan pertempuran saat ini berfokus di Pokrovsk dan wilayah lain di Donetsk yang tengah mengalami gempuran sengit dari pasukan Rusia. Situasi di daerah perbatasan Sumy dan Kharkiv juga disebut tetap kritis. Zelensky menegaskan bahwa militer Ukraina siap menanggapi setiap upaya terobosan dari pihak Rusia dan akan menghancurkan tim sabotase dan pengintai Rusia yang mencoba menyusup ke wilayah Ukraina. Pada Sabtu dini hari, Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa antara pukul 18.15 hingga 23.05 waktu Moskow pada hari Jumat, sistem pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 87 drone Ukraina jenis sayap tetap yang terjadi di Moskow. Jenderal Christopher Donahue, Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, memicu ketegangan baru antara NATO dan Rusia. Dalam forum militer Land Euro Conference, ia mengatakan pasukan NATO siap merebut Kaliningrad, wilayah strategis Rusia di antara Polandia dan Lituania dengan cepat. Ia juga menegaskan NATO telah menyusun rencana untuk menghadapi ancaman Rusia dari darat, termasuk menghancurkan sistem pertahanan udara A2AD dan menguasai wilayah laut dari darat. Kaliningrad, bekas kota Jerman yang kini menjadi pos militer penting Rusia, diketahui menyimpan sistem rudal canggih dan kemungkinan senjata nuklir. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut pernyataan itu sebagai bagian dari pola agresif verbal negara-negara barat terhadap Rusia. Pada Jumat 18 Juli, Peskov mengatakan ini merupakan pernyataan bermusuhan yang menambah daftar panjang komentar agresif dari pejabat Eropa. Ia menegaskan bahwa ancaman semacam ini memaksa Moskow untuk meningkatkan langkah-langkah pertahanan demi menjamin keamanannya sendiri. Moskow juga menyatakan bahwa serangan ke Kaliningrad sama saja dengan menyerang Rusia langsung dan akan dibalas termasuk kemungkinan menggunakan nuklir. Pernyataan Donahue sejalan dengan peluncuran strategi baru NATO yang fokus pada penguatan pertahanan darat, integrasi kecerdasan buatan, dan kesiapan menghadapi invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Rusia tidak dihentikan, NATO bisa menjadi target berikutnya, berpotensi memicu perang global. Sementara itu, Prancis dan sejumlah laporan intelijen barat terus menegaskan bahwa Rusia kini menjadi ancaman langsung bagi keamanan Eropa. NATO pun mendesak peningkatan belanja militer di tengah langkah Rusia memperkuat pasukannya di Ukraina, Baltik, dan Kaliningrad.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu diprediksi bisa menyudahi konflik antara Rusia dan Ukraina yang sudah berkelanjutan. Zelensky mengeklaim bahwa hanya pertemuan puncak semacam itu yang dapat menjamin perdamaian benar abadi bagi kedua negara. Namun, Moskow menganggap keinginan Zelensky itu sia-sia sebelum delegasi kedua negara menemukan titik temu. Ketika Putin menawarkan Kiev pada bulan Mei untuk melanjutkan negosiasi langsung tanpa prasyarat, dan sejak Ukraina secara sepihak meninggalkan perundingan pada tahun 2022, Zelensky menantangnya untuk datang dan bertemu langsung di Istanbul. Ukraina pada akhirnya mengirimkan delegasinya di tengah tekanan dari Washington, dan sejak itu kedua belah pihak telah mengadakan 2 putaran perundingan yang menghasilkan pertukaran tahanan, tetapi tidak ada terobosan untuk mengakhiri perang. Perundingan terhenti pada bulan Juni setelah Kiev menolak proposal perdamaian Moskow dan kemudian menyatakan prosesnya sudah selesai. Serta mengindikasikan bahwa mereka hanya berpartisipasi untuk menghindari kesan meremehkan inisiatif diplomatik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Zelensky menawarkan untuk mengadakan putaran perundingan baru minggu depan dan sekali lagi meminta pertemuan pribadi dengan Putin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggugat media terkemuka Wall Street Journal dan pemilik media tersebut termasuk Rupert Murdoch. Gugatan itu terkait artikel mengejutkan tentang persahabatannya dengan tersangka pelaku perdagangan seks anak di bawah umur mendiang Jeffrey Epstein. Dalam gugatannya, seperti dilansir Reuters dan AFP, Trump menuntut ganti rugi setidaknya 10 miliar US dollar atau setara 163,1 triliun rupiah. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Federal Miami pada Jumat 18 Juli 2025, menyusul laporan terbaru Wall Street Journal pada Kamis 17 Juli 2025. Yang menyebut Trump menulis surat ucapan selamat ulang tahun untuk Epstein pada tahun 2003 yang memuat gambar wanita telanjang dan menyinggung rahasia bersama antara keduanya. Gugatan hukum tersebut menyebut Murdoch, Dow Jones Corporation sebagai penerbit Wall Street Journal sejak lama, dan News Corp selaku perusahaan induk Murdoch, serta 2 wartawan Wall Street Journal sebagai pihak tergugat. Dalam dokumen gugatannya, pihak Trump menegaskan bahwa surat ucapan selamat ulang tahun semacam itu palsu atau tidak pernah ada. Pihak Trump juga menuduh Wall Street Journal berniat memfitnah Trump dengan cerita yang sudah dilihat oleh ratusan juta orang. Gugatan itu menuduh para tergugat telah mencemarkan nama baik Trump
juga menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang sangat besar. Untuk bisa menang dalam gugatan pencemaran nama baik, Trump harus menunjukkan bahwa para tergugat bertindak dengan niat jahat yang sebenarnya. Yang berarti mereka mengetahui artikel itu palsu atau bertindak dengan sembrono mengabaikan kebenaran. Muncul sebuah video berdurasi 16 detik, sontak menjadi perhatian jagat maya. Diunggah di Facebook pada 15 Juli 2025, tayangan itu memperlihatkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjas rapi, dikelilingi riuh tepuk tangan hadirin. Video ini sudah tembus 300.000 penayangan dan diberikan narasi bombastis. Obama resmi gantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Lantas, benarkah video Obama jadi Presiden Amerika Serikat gantikan Trump pada Juli 2025 ini? Berdasarkan penelusuran, video yang viral tersebut hanyalah potongan dari pidato Barack Obama bertajuk The 2010 State of the Union Address. Pidato itu diunggah di kanal YouTube The Obama White House pada 28 Januari 2010. Memang saat pidato itu disampaikan, Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat ke-44. Masa jabatannya dimulai pada 20 Januari 2009 dan berakhir 20 Januari 2017. Setelah 2 periode memimpin negeri Paman Sam. Dalam pidato tersebut, Obama kala itu berfokus pada upaya pemulihan keamanan ekonomi bagi keluarga kelas menengah. Setelah 1 dekade penuh tantangan seperti menurunnya upah, krisis dana pensiun, hingga membengkaknya biaya kesehatan dan pendidikan. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyebutkan pergantian Presiden Amerika Serikat. Donald Trump diketahui masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Juli 2025. Jadi kesimpulannya adalah, video Obama menjadi Presiden Amerika Serikat gantikan Trump pada Juli 2025 adalah hoaks. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dipuji sebagai landasan bantuan militer barat untuk Ukraina. Dikabarkan kesulitan untuk mencegat rudal balistik canggih milik Rusia. Wall Street Journal melaporkan seorang pejabat Ukraina yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media bahwa rudal balistik Rusia menjadi lebih lincah, memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi radar Patriot. Namun ia tidak menjelaskan jenis rudal yang dimaksud itu. Sementara
Sementara itu, mengingat upaya Uni Eropa untuk melepaskan diri dari kompleks industri militer Amerika, di tengah ketidakpastian mengenai kelanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina, alternatif Eropa generasi berikutnya sedang berupaya untuk melengsarkan Patriot. Sistem rudal SAM-T yang telah ditingkatkan yang dikembangkan oleh perusahaan patungan Prancis Italia Eurosam dipromosikan sebagai sistem yang lebih sesuai untuk menangani ancaman terkini dan dilengkapi radar baru yang dilaporkan dapat mendeteksi target pada jarak lebih dari 350 km. Sekaligus mampu menembakkan rudal ke segala arah. Demikian catatan surat kabar tersebut. Pada hari Senin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan 17 Patriot siap dikirim ke Ukraina. Meskipun pernyataannya menyebabkan kebingungan di Kiev, karena ia tidak menjelaskan apakah jumlah tersebut merujuk pada sistem lengkap atau komponen individualnya. Puluhan orang terluka ketika sebuah kendaraan menabrak kerumunan di Santa Monica Boulevard, Los Angeles pada Sabtu dini hari 19 Juli 2025, menurut keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Los Angeles. Peristiwa itu terjadi sesaat sebelum pukul 02.00 waktu setempat. Kapten Adam Van Grepen dari Departemen Pemadam Kebakaran Kota Los Angeles mengatakan kepada Reuters bahwa sebanyak 30 orang menjadi korban, dengan sedikitnya 7 diantaranya mengalami luka kritis. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit dan pusat trauma setempat. Salah satu korban ditemukan dengan luka tembak. Lokasi kejadian berada di dekat tempat pertunjukan musik. Mobil itu tampak pertama kali menabrak truk tako di luar tempat acara dan kemudian menabrak tempat parkir valet dan sekelompok besar orang. Banyak pengunjung, sebagian besar wanita, berdiri di luar sambil menunggu untuk masuk ke area acara. Начать с результатов работы в рамках года семьи. Давайте так и сделаем. Спасибо, года. И в целом отмечаем выполнение основных.
Pemerintah Rusia kembali menyuarakan kekhawatiran atas krisis demografi yang kian membayangi negara itu. Dalam rapat kabinet pada Selasa 15 Juli 2025, Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Anton Kotyakov menyampaikan bahwa Rusia tengah menghadapi perubahan besar di pasar tenaga kerja seiring dengan penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua. Kotyakov memaparkan berdasarkan survei terhadap 260.000 perusahaan, Rusia kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor konstruksi dan manufaktur. Ia memperkirakan pada awal 2030 negara itu harus menarik sekitar 10,9 juta pekerja baru untuk menggantikan 10,1 juta yang pensiun serta memenuhi 800.000 posisi tambahan. Rusia, kata dia, juga memerlukan sedikitnya 2,4 juta tenaga kerja baru hingga akhir dekade ini. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah didorong memperkuat sistem pendidikan, pelatihan kejuruan, dan memperbaiki citra profesi kerah biru lewat peningkatan upah serta kondisi kerja. Wakil Perdana Menteri Tatyana Golikova menambahkan, Kremlin telah menyiapkan proyek nasional untuk mendukung keluarga besar dan orang tua baru selama 6 tahun ke depan. Presiden Vladimir Putin pun menyebut pertumbuhan penduduk sebagai prioritas nasional menanggapi tren kelahiran yang terus menurun. Sementara itu, pakar demografi Igor Efremov menilai bahwa solusi jangka pendek paling realistis adalah melonggarkan kebijakan migrasi tenaga kerja. Namun menurutnya, pendekatan pemerintah saat ini cenderung ketat karena kekhawatiran akan aspek keamanan. Efremov menekankan bahwa kelangkaan tenaga kerja akibat dinamika demografi merupakan tantangan struktural yang sulit diatasi dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akan segera merilis pernyataan bersama atau joint statement resmi terkait hasil negosiasi dengan bilateral terbaru. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Mugiarso menjelaskan pernyataan tersebut akan memuat poin-poin kesepakatan utama, mulai dari tarif impor resiprokal, komitmen pembelian produk hingga penghapusan hambatan non-tarif.
Susi Wijono mengatakan bahwa joint statement tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto. Adapun terdapat beberapa kesepakatan non-tarif yang dilakukan dengan perwakilan dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative, Kementerian Keuangan Amerika Serikat, dan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Pemerintah akan deregulasi perizinan impor dan beberapa produk Amerika Serikat yang akan dikecualikan dari persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Khususnya pada produk TIK dan data center asal Amerika Serikat, seperti Apple dan GE untuk alat kesehatan. Selain itu, kerjasama lain yang dilakukan terkait komitmen perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI dan pengakuan terhadap beberapa syarat sertifikasi Amerika Serikat. Salah satunya, sertifikasi US Food and Drug Administration. Pemerintah RI juga menyepakati standarisasi untuk kendaraan dan suku cadang, yakni Federal Motor Vehicle Safety Standard. Perjanjian non-tarif lainnya yang dilakukan antara RI dan Amerika Serikat adalah bebas bea masuk untuk impor barang tidak berwujud, yang ditransmisikan secara elektronik seperti software atau custom duties on electronic transmission. Made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19%, and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which will be used. Aktor serta seniman Johnny Depp merilis koleksi seni terbaru bertajuk Let the Light In, yang terdiri dari 2 lukisan cat air berukuran besar. Karya tersebut dibuat pada awal 2000-an saat Depp tinggal di kawasan selatan Perancis bersama mantan istrinya, Vanessa Paradis, serta kedua anak mereka, Lily Rose dan Jay. Tidak seperti karya-karya sebelumnya yang penuh warna dan tegas, lukisan dalam koleksi ini tampil lebih lembut dan intim. Salah satu lukisan berjudul Rose is a Rose. Is a Rose menggambarkan setangkai mawar yang disebut sebagai simbol kasih sayang Depp kepada putrinya. Menurut pihak Castle Fine Art, Depp kerap memberikan lukisan bunga kepada Vanessa dan Lily Rose pada momen spesial, seperti hari Valentine dan ulang tahun, sebagai pengganti bunga sungguhan yang ia nilai lebih bermakna. Lukisan kedua dalam koleksi ini adalah potret diri berjudul At the Light. Karya ini disebut terinspirasi dari nasihat seorang seniman kepada Depp untuk melukis cahaya
sebagai inti dalam setiap karya. Filosofi tersebut menjadi refleksi pribadi Depp dalam melihat harapan dan kehidupan, serta memperlihatkan sisi dirinya yang jarang diketahui publik. Pihak Castle Fine Art menyebut karya ini lahir dari masa penuh kebahagiaan dalam hidup Depp. Ia disebut menciptakan lukisan ini saat masih hidup harmonis bersama keluarga. Kedua lukisan mulai dijual pada Jumat 18 Juli 2025 melalui situs resmi Castle Fine Art. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada hari Sabtu mengumumkan dimulainya pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air di bagian hilir Sungai Yarlung Xiangbo yang terletak di daerah otonom Xizang, Tiongkok Barat Daya. Li yang juga merupakan anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menyampaikan pengumuman tersebut saat menghadiri upacara peletakan batu pertama proyek tersebut di kota Ningxi, Xizang. Proyek ini akan terdiri dari 5 pembangkit listrik tenaga air bertingkat dengan total investasi yang diperkirakan mencapai sekitar 1,2 triliun yuan atau sekitar 167,8 miliar dolar Amerika Serikat. Listrik dari proyek ini akan diprioritaskan untuk kebutuhan luar daerah, namun juga akan memenuhi permintaan lokal di Xizang. Tiongkok menargetkan mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Proyek ini memiliki arti penting dalam mencapai target puncak karbon dan netralitas karbon Tiongkok serta dalam menghadapi perubahan iklim global. Dengan memanfaatkan sumber daya air yang melimpah dari Sungai Yarlung Xiangbo, proyek ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sumber energi surya dan angin di daerah sekitarnya, sehingga menciptakan basis energi bersih yang menggabungkan tenaga air, angin, dan surya secara terpadu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.